Ya, pemirsa, seperti kita ketahui Pancasila merupakan dasar negara. Jadi segala bentuk produk hukum yang ada di NKRI harusnya ini berdasarkan ke Pancasila. Tapi tadi Kang Wawan bilang ada banyak produk hukum yang bertentangan. Yang mana saja, Kang Wawan? Ada Mbak Gina, terutama misalnya produk hukum daerah ya, regulasi-regulasi daerah itu. Sampai Komnas Perempuan kan mengumpulkan tuh, ada 421 produk kebijakan daerah yang diskriminatif. Nah kalau sudah diskriminatif itu artinya bertentangan dengan Pancasila, Mbak. Misalnya ya, ada himbauan bupati lah di salah satu daerah di Jawa Barat, upacara itu mengheningkan cipta harus diganti dengan surat Al-Fatihah gitu Pak Jerry. Nah sedangkan yang ikut upacara kan tidak hanya orang Islam. Terus juga ada beberapa daerah yang mewajibkan siswi harus pakai kerudung, padahal kan kerudung itu terminologi agama Islam ya. Nah di Indonesia kan tidak hanya agama Islam. Oh itu yang viral baru-baru ini ya, sekolah. Jadi sebetulnya problem kita selain masalah penegakan hukum, ya beberapa produk hukumnya juga bermasalah. Tapi ya mungkin kita bangsa yang sedang belajar ya ke depan ya, makanya forum-forum seperti ini itu penting untuk menginterupsi seperti itu gitu. Jangan sampai hal-hal itu terjadi terus-menerus. Kan kesepakatannya Pancasila. Kalau kesepakatannya Pancasila, konsekuensi dong dengan nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila itu bisa menjembatani berbagai perbedaan yang ada. Gitu. Iya. Mengapa begitu Jadi banyak? saya tidak menjawab, hanya menambah masalah Pak Jerry. Tapi kalau melihat mengapa begitu banyak kebijakan-kebijakan yang timbul, kebijakan-kebijakan diskriminatif ini masih timbul dan seakan seperti terbiarkan. Nanti kalau sudah diangkat media misalnya ada viral dan segala macam baru menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Itu juga sebetulnya Gina, menurut saya ya, nanti mungkin bisa direspon juga oleh Bang Martin. Ya. Memang ada kelompok atau katakanlah orang ya, baik yang ada di luar birokrasi pemerintahan atau yang ada di dalam, yang memang berupaya juga untuk mendeseminasi ya, atau mengintrodusir ideologi-ideologi mereka atau paham ideologi mereka secara perlahan-lahan ya, dalam konteks kehidupan bersama ya. Tadi Kang Wawan menyebut soal produk-produk hukum ya. Jadi Pancasila itu hidup di masyarakat gitu ya, sebagaimana tadi sudah dibahas. Tapi sebetulnya makin hari mungkin makin tergerus lah katakanlah ya, karena ada upaya-upaya yang disengaja dilakukan oleh para oknum atau kelompok atau organisasi gitu untuk membuat katakanlah negara ini makin berkurang kemampuan mengamalkan Pancasila gitu. Nah, gimana itu kira-kira Bang Martin ya, di BPIP itu dibicarakan atau diantisipasi soal-soal seperti itu? Iya, silakan Bang Martin. Jadi kalau diamati memang gejala ini kita harus lihat sebagai gejala yang terkait dengan politik identitas. Mengapa saya bilang begitu? Seluruh produk-produk perda-perda diskriminatif tadi yang Kang Wawan sebutkan, itu dihasilkan oleh katakanlah organisasi-organisasi di masyarakat yang mau mencari sentimen publik untuk posisi politiknya. Katakanlah mulai dari lembaga ini, anggota DPR tertentu yang membawanya menjadi perda kepada bupati, kepada wali kota, agar dengan janji-janji sentimental agama itu, dia mendapat suara lebih banyak untuk naik di kedudukannya. Jadi memang ini lebih semacam dinamika lokal untuk memikat kotak suara gitu ya, dan itu didapat melalui mental atau situasi sentimen politik identitas tadi gitu. Sayang sekali ya, makanya kan Depdagri banyak sekali memotong, menghapus perda-perda yang bersifat diskriminatif itu ya. Tapi itu berarti bisa juga dikatakan sebagai bargaining dari konteks politik lokal lah ya Bang, atau gimana? Ini bagian dari kelompok-kelompok atau organisasi di daerah itu dengan kepala daerah tertentu ya, bisa begitu? Iya, makanya ada kabupaten yang ini gerbang agama, ini diubah tanda-tandanya untuk sentimen itu, walaupun akhirnya dia korupsi juga.
dan Ya, itu Kang tidak Wawan mungkin terkait gini. dengan itu tidak terkait dengan partai agama saja, Pak Jerry. Pelakunya bisa juga Ya, partai-partai non agama, Oh iya, partai oh iya. sebut oleh Betul, nasionalis. Jadi Iya. Betul ini sekali. gejala umum. Ya analisanya bisa jadi memang politisasi agama ya, atau juga memang ada juga Pak Martin yang ini gejala apa? Gejala ultra konservatifisme agama gitu. Seolah-olah Ya, dengan ya. seperti itu mereka soleh gitu, padahal ya tadi konsep dasarnya Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama manapun. Nah bagi mereka Betul. Pancasila dengan agama itu dihadap-hadapkan, sehingga pertanyaannya selalu begini, mana yang kita dahulukan, bela agama atau bela negara? Nah seharusnya Betul, pertanyaan itu tidak usah muncul. Kita bisa jawab ya membela negara bagian dari bela agama, karena bagaimana mungkin kita bisa beragama dengan baik kalau negaranya hancur Pak Jerry gitu. Betul, betul. Nah Baik. Sekalian dan jangan harus lupa kita bela pelajari diri. lagi sejarah. Nah, kira-kira perda-perda ini yang timbul ini apakah karena kebijakan otonomi daerah atau bagaimana? Iya. Karena masing-masing daerah kan bisa menentukan nasibnya sendiri begitu. Ya, saya melihat begitu Pak Martin, Pak Jerry. Jadi otonomi daerah yang semangatnya seharusnya mendistribusikan hasil pembangunan, dulu kan semangatnya gitu ya. Ini malah Iya, membentuk iya. raja-raja kecil gitu. Di mana raja-raja itu juga ingin menunjukkan kekuasaannya. Padahal kalau kita komit ya Gina kepada otonomi daerah, ada beberapa hal yang tidak bisa diotonomikan. Misalnya urusan agama itu urusan pusat sebetulnya. Agama, hukum, moneter dan pertahanan itu urusan pusat. Nah, tapi fakta di lapangan ya banyak pemerintah-pemerintah daerah yang bikin aturan sendiri-sendiri di soal agama itu. Iya, tadi kan dikatakan ini karena politik identitas begitu ya. Masing-masing daerah ingin Iya. menunjukkan identitasnya sendiri begitu, semangatnya begitu ya. Apakah ini berhubungan dengan politik sebenarnya atau seperti apa? Ada kepentingan yang lain, kita bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.